Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-imam al-hafidh Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyyah fi kitabih ikhtisar ulumil hadis an-naw'ul mufi al-arba'in. Taib, jenis hadis yang ke-40, ma'rifatut tabi'in. Ma'rifatu at-tabi'in. Qala al-khatib rahimahullahu ta'ala, at-tabi'iyyu man sahiba as-sahabiyya. Man sahiba as-sahabiyya. Wa fi kalamil hakimi ma yaqtadi itlaq at-tabi'i ala man laqiya as-sahabiyya wa rawa anhu wa illam yashabuhu. Qultu wa lam yaktafu bi mujarradi ru'yatihi as-sahabiyya kama iktafau fi itlaq ismi as-sahabiyyi ala man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam, wal farqu azamatu syarafati ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, tabi'i, seorang tabi'i adalah orang yang bersahabat dengan sahabat. Orang yang bersahabat dengan sahabat. Jadi penekanannya dikata sahibah, orang yang bersahabat dengan sahabat. Sementara pada kalamnya Al-Hakim rahimahullahu ta'ala itu ada ucapan yang menunjukkan bahwa tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat, ya, dan meriwayatkan darinya walaupun dia tidak bersahabat, tidak bergaul dengannya. Ya, yakni itlaq al-liqa ataupun ar-riwayah. Sementara Al-Khatib memandang bahwa tabi'i hanyalah orang yang bersahabat, artinya bukan sekedar pernah berjumpa dan bertemu, ya, melainkan harus bersahabat dengannya. Kata Ibnu Katsir menanggapi kedua pendapat ini, qultu wa lam yaktafu bi mujarradi ru'yatihi as-sahabiyya kama iktafau fi itlaq ismi as-sahabiyyi ala man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan para ulama mereka secara khusus yang dimaksud di sini adalah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, ya, mengarah kepada kalamnya Al-Khatib. Mereka tidak mencukupkan, ya, seorang itu dikatakan tabi'in cukup dengan melihat sahabat saja. Mereka tidak berpandangan seperti itu. Berbeda ketika masalah dalam definisi sahabat. Mereka mencukupkan dalam definisi sahabat yang penting sekedar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bedakan dalam masalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bersahabat dengan sahabat, yakni minimal dia dia bersahabat dengannya. Ya, dia bersahabat. Sementara pendapat yang kedua mengatakan yang penting berjumpa dan punya riwayat walaupun tidak bersahabat dengannya. 6. Kalamnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini mendukung kalamnya pendapatnya Al-Khatib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka membedakan antara definisi sahabat dan tabi'in dalam masalah ru'yat. Kalau sahabat itu dipersyaratkan atau cukup sekedar ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dianggap sebagai sahabat. Iya. Sementara tabi'in itu tidak cukup sekedar melihat sahabat, harus bersahabat. Harus Harus memang dekat dengan sahabat tersebut, bersahabat dengan sahabat tersebut. Iya. Qala rahimahullahu taala wa qad qassama al-Hakim tabaqatut tabi'in. Taib. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wal jumhur,
ya adalah seperti yang dikatakan di sini oleh Al-Hakim rahimahullahu taala. Ya, al-jumhur, menjadi pendapat jumhur ulama adalah apa yang disebutkan di sini dari Al-Hakim rahimahullah, bahwa seorang tabi'in itu tidak dipersyaratkan harus bersahabat. Ya, tidak dipersyaratkan harus bersahabat karena sebelumnya saya belum selesai baca Ibnu Katsir ya. Afwan. Kenapa mereka bedakan antara sahabat dengan tabi'in? Kalau sahabat itu yang penting pernah melihat Nabi sementara sallallahu alaihi wasallam, sementara tabi'in itu harus bersahabat dengan sahabat. Kata beliau, wal farqu, perbedaan antara keduanya kenapa dibedakan dalam masalah ru'yah, azamatu syarafi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya pahala, besarnya keagungan ya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka membedakan dalam masalah ru'yat, yakni orang yang melihat Nabi SAW dia mendapatkan keutamaan yang besar. Karena itulah siapa saja yang melihat Nabi SAW sekedar melihatnya maka sudah jadi sahabat. Sementara sahabat tidak ada dalil yang menunjukkan misalnya keutamaan yang besar secara spesifik bagi mereka yang melihat sahabat. Ya, ini pandangan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, ini tidak ada status khusus dalam agama ini bagi mereka yang melihat sahabat. Beda dengan yang melihat Nabi SAW, ada status namanya sahabat. Ini status tidak bisa diganggu-gugat. Ya, memiliki keutamaan yang besar, memiliki fadail yang besar dan seterusnya. Adapun menjadi seorang tabi'in, ini tidak ada dalil spesifik tentang itu. Ya, maksudnya tentang keutamaan tertentu. Karena itulah mereka membedakannya. Ya. Taib. Pendapat yang masyhur atau pendapat jumhur ulama dalam masalah ta'rif at-tabi'in adalah apa yang disebutkan di sini kepada Al-Hakim rahimahullahu taala. Ya, yaitu mujarradu ar-ru'yah, sekedar melihat sahabat maka dia adalah seorang tabi'in. Ya, sekedar melihat sahabat maka dia adalah seorang tabi'in. Ya, dan sebagaimana kita berbicara dalam masalah definisi sahabat kemarin, karena ini dari kacamata mustalahul hadis dan mustalahul hadis itu sifatnya adalah riwayat, maka warawa anhu, ya, dia setidaknya punya riwayat dari sahabat sebagai bukti bahwa dia adalah seorang tabi'in. Wa illa min haitsul asal, yakni fi nafsil amr, tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat walaupun dia tidak punya riwayat. Cuman kan dari mana kita tahu dia berjumpa dengan sahabat? Mana buktinya? Ya, kalau dia tidak punya riwayat atau tidak pernah disinggung dalam riwayat, kita tidak bisa asal mengklaim dia ini tabi'in tanpa ada bukti. Ya, sekedar imkanul liqa itu enggak cukup. Sekedar apa? Imkanul liqa sahabi itu tidak cukup. Nah, maka di sini ya, harus ada penegasan bahwa dia ini berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara cara membuktikannya adalah dengan apa? Dengan riwayat walaupun cuma satu riwayat. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan orang yang berjumpa dengan sahabat dan punya riwayat, yakni sebagai bukti bahwa dia dia adalah seorang tabi'in. Tapi kalau kita berspekulatif misalnya, ya, berspekulatif ada orang yang dia tidak pernah meriwayatkan dari tabi'in, dia tidak pernah meriwayatkan dari sahabat, tapi dia pernah melihat sahabat. Apakah dia tabi'in? Jawabannya iya, dia tabi'in. Dia tabi'in. Baik. Kemudian, jadi ini pendapat jumhur ulama yang disebutkan di sini dari Al-Hakim rahimahullah. Kemudian masalah berikutnya adalah ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dipersyaratkan si tabi'in ini muslim? Ya. Apakah dipersyaratkan tabi'in ini muslim ketika melihat sahabat? Apakah dipersyaratkan tabi'in ini muslim ketika dia berjumpa dengan sahabat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, iya, dipersyaratkan muslim sebagaimana sahabat atau orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersyaratkan dia muslim ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka demikian pula tabi'in, ya, dipersyaratkan dia muslim ketika berjumpa dengan sahabat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Jadi misalnya ada orang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia musyrik, dalam keadaan dia beragama Nasrani masalan, berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu pulang, enggak berjumpa lagi. Belakangan dia masuk Islam. Maka ketika dia sudah masuk Islam, maka dia syah sebagai tabi'in. Walaupun setelah dia masuk Islam, dia tidak pernah berjumpa lagi dengan sahabat manapun.
mencukupkan dengan ru'yat kepada sahabat dalam kondisi dia masih kafir sebelumnya. Ya, jadi tidak dipersyaratkan dia muslim ketika berjumpa dengan Nabi dengan sahabat radhiyallahu taalaan, ya, namun tentunya dipersyaratkan dia Islam ketika dia meninggal tentunya. Taib. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. As-sahih adalah pendapat yang kedua. Yang sahih adalah pendapat yang kedua, yakni tidak dipersyaratkan seorang tabi'in itu muslim ketika berjumpa dengan sahabat. Yang penting dia muslim ketika dia meninggal. Mengapa? Karena ada perbedaan antara ru'yat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yat sahabi. Ya. Sebagaimana diisyaratkan di sini oleh Ibnu Katsir, dan saya kira jelas dalil-dalilnya perbedaan antara ru'yat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mangqabah yang besar, fadail, manaqib yang luar biasa besarnya. Ya, ini sama seperti pahala yang diberikan kepada orang yang beribadah. Yakni surga, jaminan tazkiyah dari Allah taala. Ini adalah pahala-pahala yang diberikan kepada orang yang beribadah kepada Allah taala. Maka seakan-akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Ya, atau kalau tidak mau kita tegaskan itu ibadah. Ya. Nah, sementara ibadah yang mu'tabarah adalah ibadah yang dilakukan dalam keadaan muslim. Karena itulah dipersyaratkan muslim Islam ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan semua keutamaan tadi. Berbeda dengan melihat tabi'in, melihat sahabat. Melihat sahabat, tapi ada beberapa memang keutamaan secara umum tentang tabi'in. Tuba liman ra'ani wa man ra'a man ra'ani, atau kemarin sudah disebutkan tagzun, ya, kalian akan berperang nanti. Kemudian faqila hal fikum man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, qalu na'am fatuftahu lakum. Kemudian dikatakan lagi hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu na'am qala fatuftahu lakum. Jadi ada keutamaan memang secara umum tentang dengan tabi'in ini, tapi tidak sebagaimana keutamaan yang disebutkan tentang sahabat berupa tazkiyah dan seterusnya. Karena itulah para ulama hanya mengkhususkan tazkiyah al-adalah hanya kepada sahabat, tidak diperluas menuju kepada tabi'in, tidak diperluas ke tabi'in. Ya, padahal ada hadis-hadis yang semacam tadi menunjukkan bahwa keutamaan itu tidak sama. Karena itu tidak dipersyaratkan Islam ketika melihat sahabat. Yang penting dia meninggal di atas keislaman, dia pernah melihat sahabat walaupun dia masih kafir, maka apa? Ya, dia adalah orang yang muslim. Dia adalah seorang tabi'in. Baik. Taib, di sini saya baru ingat kemarin di pembahasan sahabat, ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak menyinggung satu permasalahan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, dalam Nukhbatul Fikar dalam masalah sahabat. Ya, beliau tidak menyinggung masalah itu, yakni bahwa as-sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala al-islam wa in takhallalat riddatun fil asah. Ini beliau tidak bahas di sini. Adanya segelintir sahabat yang sempat murtad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian masuk Islam kembali di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika terjadi peperangan dengan Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. 6. Labas, ini sebagai tambahan untuk pembahasan sahabat kemarin saya lupa sebutkan. Jadi walaupun dia sempat murtad, yang penting kembali kepada Islam, maka tetap sahabat. Taib, labas. Qala rahimahullahu taala, kita lanjut, kita kembali ke pembahasan tabi'in. Jadi ini, ya, jadi kesimpulan dalam masalah ta'rifut tabi'in adalah malaqiya as-sahabiyyah, ya, wa mata 'alal Islam. Ini definisi tabi'in. Ya, yakni siapa yang man laqiya as-sahabiyyah, siapa yang berjumpa dengan sahabat, wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal atas Islam. Itu saja syaratnya. Pernah berjumpa dengan sahabat, terserah bagaimana kondisinya, muslim kafir, yang penting dia meninggal di atas Islam. Dia punya riwayat atau tidak, dia sahabat. Tapi dari sisi riwayat, seorang dikatakan tabi'in tentunya kalau dia punya riwayat, ya, yang menunjukkan dia adalah tabi'in. Taib. Kemudian kita berpindah kepada masalah tabaqat at-tabi'in. Qala rahimahullahu taala wa qad qassama al-hakimu
tabaqatit tabi'ina ila 15 tabaqatan. Fa dzakara anna a'lahum man rawa 'anil 'asharah wa dzakara minhum Sa'id bin al-Musayyab wa Qais ibn Abi Hazim wa Qais ibn Ubbad wa Abu Utsman an-Nahdi wa Abu Wa'il. 6. Wa Abu Raja al-Utaridi wa Abu Sasan al-Hudain ibn al-Mundhir wa ghairahum. Wa alaihi fi hadzal kalam dakhalun katsir. Faqad qila innahu lam yarwi anil asyarah siwa Qais bin Abi Hazim qalahu Ibnu Khirash wa qala Abu Bakar bin Abi Dawud lam yasma min Abdurrahman bin Auf wallahu a'lam. Baik. Kata beliau Al-Hakim rahimahullahu taala membagi tabi'in menjadi 15 tabaqat. Membagi tabi'in menjadi 15 tabaqat. Disebutkan di tabaqat yang tertinggi adalah tabi'in yang meriwayatkan dari ke-10 orang sahabat, ya, yang dijamin masuk surga. Siapa yang meriwayatkan dari ke-10 orang ini, dia punya riwayat dari 10 orang ini, maka dia di tabaqat tertinggi dari tabi'in. Kemudian Al-Hakim menyebutkan beberapa contoh nama-nama di sini. Sa'id bin Musayyab, Qais bin Abi Hazim, ya, yang ma'ruf meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Qais ibn Ubbad, Abu Utsman an-Nahdi, ya. Kemudian Abu Wa'il ini Syaqiq ibn Salamah, yang masyhur meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah, Abu Raja al-Utaridi, Abu Sasan al-Hudain ibn al-Mundhir dan selainnya. Ya. Kemudian Ibnu Katsir mengomentari nama-nama ini, kata beliau penyebutan nama-nama ini oleh Al-Hakim ada dakhalun katsir, ya, bila syak ada kekurangan yang nyata, yakni menegaskan bahwa nama-nama ini semua meriwayatkan dari ke-10 orang, ini adalah dakhalun katsir, ya, ada kritikan. Kenapa? Faqad qila, karena ada yang mengatakan tidak ada yang meriwayatkan dari al-asyarah kecuali Qais bin Abi Hazim saja. Jadi kalau mau menempatkan di tabi'in di tingkatan atas, yaitu yang meriwayatkan dari 10 orang ini sahabat radhiyallahu anhum, maka cuman Qais bin Abi Hazim. Qalahu Ibnu Khirash. 6. Kemudian bahkan ada yang mengatakan qala Abu Bakar bin Abi Dawud, ya, justru berkata apa? Ya, Qais bin Abi Hazim juga tidak mendengar dari Abdurrahman bin Auf. Kalau begitu tidak ada dari nama-nama yang disebutkan di sini yang meriwayatkan dari 10 orang. Ya, 10 orang sahabat. Kenapa? Karena Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan bahkan Qais bin Abi Hazim sendiri tidak mendengar dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ini kita katakan tadi Qais bin Abi Hazim ini meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka otomatis sahabat nomor 1 saja didapat, dia meriwayatkan darinya, maka secara umum sahabat-sahabat di bawahnya, ya ini lebih besar lagi kemungkinan dia meriwayatkan. Ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq saja dia meriwayatkan, apalagi di bawahnya. Ini Qais bin Abi Hazim ini. Ya, bahkan Qais bin Abi Hazim ini adalah seorang tabi'i muhadram. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Baik. Kata beliau, wa amma Sa'id bin al-Musayyab falam yudrik as-Siddiqa qawlan wahida. Sementara Sa'id bin al-Musayyab semua ulama sepakat dia tidak mendapati zamannya, lam yudrik tidak mendapati zamannya. Abu Bakar meninggal, Sa'id bin al-Musayyab belum lahir. Ya, atau mungkin dia masih kecil sekali yang tidak memungkinkan sama. Dikatakan lam yudrik. Ya. Adapun Sa'id bin al-Musayyab sendiri lam yudrik as-Siddiq radhiyallahu taala anhu qawlan wahida, sepakat semuanya. Li'annahu wulida fi khilafati Umar. Nah ini, lisanataini madata au baqiyata. Walihada ikhtulifa fi sama'ihi min Umar. Ya. Qala al-Hakim adraka Umar faman ba'dahu minal asyarah. Ya. Kenapa para ulama sepakat tentang Sa'id? Karena beliau dilahirkan pada khilafah Umar. Ya. 2 tahun setelah Umar radhiyallahu an menjadi khalifah. Atau baqiyata, atau 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir di pemerintahannya Umar ibn Khattab. Kita tahu bahwa Umar ibn Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Ya, 10 tahun 6 bulan. 6. Mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun berapa? Ke-11 Hijriah, ya. 6. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sampai tahun 13. 6. Berarti Sa'id bin Musayyab lahir imma tahun 15 Hijriah, 6, atau 21 kurang lebih 21 Hijriah. Jadi ada khilaf. Ya, 2 tahun pertama Umar atau 2 tahun terakhirnya Umar. Karena itulah ikhtilaf para ulama tentang samanya
dibangun di atas apa? Dibangun di atas ikhtilaf tahun lahirnya ini. Ya, tentunya bagi yang mengatakan 2 tahun awal pemerintahnya Umar, ya kemungkinan dia berjumpa. Ya, kemungkinan dia meriwayatkan dari Umar. Tapi kalau 2 tahun terakhir kan tidak mungkin. Qala al-Hakimu, ya Al-Hakim berkata, Sa'id itu mendapati zamannya Umar dan 10 orang setelah faman ba'dahu minal asyarah, dan 10 orang setelahnya, yakni minus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Wa qila innahu lam yasma' min ahadin minal asyarah siwa Sa'ad bin Abi Waqqas wa kana akhirahum wafatan wallahu a'lam. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Sa'id tidak mendengar dari siapapun dari 10 orang ini, ya sahabat ini, kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas, dikarenakan beliau adalah 10 orang atau orang terakhir yang meninggal dari 10 orang tadi. Ya, orang terakhir meninggal dari 10 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wallahu a'lam. Taib. Ini tingkatan pertama menurut Al-Hakim. Qala Al-Hakim, selanjutnya di tingkatan yang nomor 2, wa yali haula'i tabi'in wa yali haula'i tabi'in alladzina wulidu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min abna'is sahabati ka Abdullah bin Abi Talha wa Abi Umama As'ad ibn Sahal bin Hunayf wa Abi Idris al-Khawlani. Ya. Al-Hakim rahimahullah berkata, berikutnya, ya, masuk dalam kategori tabi'in adalah mereka yang lahir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dari kalangan anak-anaknya sahabat, seperti Abdullah bin Abi Talha. Abdullah bin Abi Talha. Nah, Abdullah bin Abi Talha ini yang apa namanya? Siapa? Ayah tirinya Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, yang dia meninggal anaknya, kemudian di malam harinya istrinya memberitahu, ya, tidak ada yang memberitahukan kepadanya kecuali istrinya Ummu Talha ini, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, sampai kemudian apa namanya, mereka berhubungan dan Nabi SAW mendoakan keberkahan kepada mereka, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Ya. Kemudian lahirlah ini Abdullah bin Abi Talha ini. Abdullah bin Abi Talha. Taib. Abdullah bin Abi Talha ini punya 10 orang anak yang semuanya hafid. Yang semuanya apa? Hafidun lil Quran. 6. Di antara anaknya yang terkenal dari sisi riwayat adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ini yang kemudian meriwayatkan hadis-hadis pamannya Anas bin Malik. Jadi Abdullah bin Abi Talha ini saudara tiri dengan Anas ibn Malik. 6. Ya, inilah yang lahir. Ketika dia lahir, kata ibunya kepada Anas, bawa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang boleh masuk ke dalam mulutnya kecuali liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Maka dibawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mentahnik. Ini Abdullah bin Abi Talha ini. Kemudian wa Abi Umama As'ad bin Sahal bin Hunayf. Kemudian wa Abi Idris al-Khawlani, ya. 6. Ini semua adalah apa namanya? Nama-nama bayi yang lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, qultu wa amma Abdullah bin Abi Talha falamma wulida dhahaba bihi akhuhu li ummihi Anas bin Malik ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahannakahu wa baraka alaihi wa sammahu Abdullah. Wa mislu hadha yanbaghi an yu'adda fi sigari sahabati li mujarradi ru'yah wa qad addu fihim Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq wa innama wulida inda syajarati waqtal ihrami bihajjatil wada falam yudrik min hayatihi illa nahwan min mi'ati yaum wa lam yadhkur annahu uhdira inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ra'ahu fa Abdullah bin Abi Talha aula ay yu'adda min sigari sahabati min Muhammad bin Abi Bakr wallahu alam. Baik. Ada sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengkritisi
Ya, kenapa memasukkan Abdullah bin Abi Talha ke dalam jajaran tabi'in? Ke dalam jajaran tabi'in ini. Nah, kata beliau, adapun Abdullah bin Abi Talha, ya, dia dilahirkan, ya, tatkala dia selesai tatkala dia sudah lahir, ya, saudara seibu, ya, saudara seibunya, saudara tirinya, yakni Anas bin Malik, membawa beliau kepada Rasulullah SAW, kemudian ditahnik dan didoakan dengan berkah. Nah, kemudian beliau menamakannya Abdullah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang semacam ini, seperti ini selayaknya dikategorikan dalam sigharut sahabat. Kenapa? Limujarrad ar-ru'yah. Limujarrad ar-ru'yah. Nah, kemudian yang menjadi dalil, ya, bahwa Abdullah bin Abi Talha itu lebih layak dikategorikan kepada sigharut tabi'in adalah para ulama menganggap Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat. Padahal apa? Dia dilahirkan di Andasyajara waqtal ihram, di Hajjatul Wada. Dan dia tidak mendapati zaman kehidupan Nabi SAW kecuali sekitar 3 bulan, 100 hari saja. Jadi dia lahir, 100 hari berikutnya Nabi SAW sudah wafat. Dan tidak ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa dia dibawa kepada Nabi SAW, ya, ataupun tidak ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melihatnya, ya. Tapi bersamaan dengan itu, para ulama tetap menghitung Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq sebagai sahabat atau sigharus sahabat. Kata Ibnu Katsir, maka Abdullah bin Abi Aufa lebih layak, ya, lebih layak untuk dianggap sebagai sigharus sahabat dibandingkan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Wallahu alam. Taib, sebelumnya di sini ada suatu hal yang wallahu alam, apakah demikian tartib dari Al-Hakim rahimahullahu taala. Hanya saja di sini beliau menjadikan rawi-rawi semacam ini atau orang-orang yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di tingkatan kedua. Sementara di tingkatan pertama tadi orang-orang yang meriwayatkan dari 10 sahabat, ya, minal asyarah. Ya, ini kan kelihatannya terbalik. Ya, bukankah lebih tinggi derajatnya, tingkatannya orang yang lahir di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak-anaknya sahabat yang tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lebih tinggi itu dibandingkan tabi'in yang meriwayatkan dari 10 orang. Kalau meriwayatkan dari 10 orang berarti jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Adapun di sini mereka lahir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, maka selayaknya kalau kita memandang dari sisi tabaqat, selayaknya yang tingkatan tabaqat kedua ini dijadikan tabaqat yang pertama. Kan begitu ya? Ya, karena dia lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zamannya, bahkan mereka lahir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sementara tabi'in yang disebutkan di atas tadi yang meriwayatkan dari 10 orang itu sahabat, jelas-jelas Nabi SAW sudah meninggal semuanya. Ya, sudah meninggal semuanya. Jelas ya, karena itulah apa yang dikutip oleh Ibnu Salah di sini, ini kan kutipan Ibnu Salah dari Al-Hakim. Al-Hakim menukil dari Ibnu Salah. Kutipan ini kemudian dikritisi oleh Al-Bulqini rahimahullahu taala dalam Mahasin al-Istilah. Dalam Mahasin al-Istilah, ya, kata beliau, hadal kalam laisa bil mustaqimi ma'nan wala naqla. Ya, urutan ini tidak mustaqim baik secara makna maupun secara nakal, ya, maupun secara nakal. Taib. Mengapa? Kata beliau, adapun secara secara maknan, ya, karena itu yang kita sebutkan tadi, secara makna selayaknya tabaqat nomor 2 dijadikan tabaqat 1. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang lahir ketika Nabi SAW masih hidup. Ini secara apa? Secara makna. Jadi ini kekeliruan kutipan Ibnu Salah. Nah, kemudian yang kedua wanaklan, ya, ini secara penukilan Ibnu Salah keliru. Kenapa? Karena Al-Hakim menyebutkan di tingkatan yang kedua ini bukan mereka-mereka yang hidup yang lahir di masa Nabi SAW. Tapi Al-Hakim menyebutkan di tabaqat yang kedua adalah al-mukhadramin. Di mana Al-Hakim berkata, wa minat tabi'in ba'dal mukhadраmin tabaqatun wulidu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma'u minhu. Ya. Di tabaqat yang kedua Al-Hakim mengatakan bahwa pada tabaqat kedua ini adalah tabi'in mukhadram, di mana mereka adalah orang yang dilahirkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 6. Kemudian dari nama-nama yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, ya, di mana Ibnu Katsir tentunya hanya meringkas dari Ibnu Salah. Nah, dari nama-nama yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Salah di atas, yang disebutkan oleh Al-Hakim cuma Abu Umamah saja.
Ya, cuman Abu Umamah. 6. Kemudian juga masuk dalam kategori itu Yusuf bin Abdullah bin Salam dan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Taib. Jadi ini kritikan dari Al-Bulqini rahimahullahu taala terhadap Ibnu Salah. Ya, terhadap Ibnu Salah. Taib. As-Suyuti rahimahullahu taala berkata, "Wa amma auladus sahabati falam yudzakkirhum atau falam yadhkurhum ay al-Hakim illa ba'dal mukhadramin faqaddamahu Ibnu Salah wal musannifu ay An-Nawawi huna fahasala fihi wahmun wa ilbas." 6. Kata beliau, adapun anak-anak sahabat, maka Al-Hakim tidak menyebutkannya kecuali setelah menyebutkan mukhadramin. Ya, kecuali setelah menyebutkan apa? Al-mukhadramin, maka lantas Ibnu Salah taruh dia di tingkatan yang ke apa, faqaddamahu Ibnu Salah wal musannif yani An-Nawawi fahasala fihi wahmun wa ilbas. Taib. Jadi inti kritikan oleh Al-Bulqini rahimahullahu taala, demikian pula As-Suyuti kepada Ibnu Salah, karena adapun Ibnu Katsir di sini kan hanya meringkas dari Ibnu Salah. Jadi iskalnya ada di Ibnu Salah. Kenapa? Karena kutipan beliau dari Al-Hakim ini dari Al-Hakim rahimahullahu taala ini ada salah menukil. Salah menukil. Di mana di urutan nomor 2? Di urutan nomor 2 bukan ini yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullahu taala, melainkan yang disebutkan oleh siapa? Yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah di tabaqat yang kedua adalah al-mukhadramin, yakni mereka-mereka yang lahir ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-mukhadram. Dan dari contoh-contoh yang disebutkan di sini, Al-Hakim cuma menyebutkan Abu Umamah As'ad bin Sahal bin Hunayf saja. Itu saja yang disebut. Abu Umamah As'ad bin Sahal bin Hunayf. Namun Al-Hakim menambahkan Yusuf bin Abdullah ibn Salam, ya, Yusuf bin Abdullah ibn Salam dan siapa tadi? Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Nah, jadi lihat sekali bagaimana perbedaan penukilan atau bagaimana kalamnya Al-Hakim yang sebenarnya dan bagaimana kutipannya Ibnu Salah ya, ketika mengutip dari Al-Hakim rahimahumullahu taala. Jadi ada sedikit iskal dari kutipan beliau ini. Taib. Summa qala rahimahullahu taala wa qad dzakara al-Hakimu an-Nu'mana wa Suwaid ibnai Muqarrin fit tabi'in wa huma sahabiyan. Nah, ini di antara kekeliruan Al-Hakim rahimahullahu taala, beliau mengatakan atau beliau juga menyebutkan Nu'man dan As-Suwaid, dua orang bersaudara ini putra dari Muqarrin, ini dari kalangan tabi'in, padahal keduanya adalah sahabat. Taib. Tsumma qala rahimahullah, ini disebutkan di sini, wa ammal mukhadramun wa humul ladzina aslamu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yarawhu. 6. Adapun al-mukhadramun ini juga masuk dari tabaqat tabi'in, yaitu mereka yang masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarauhu, namun mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khadramatu al-qat'u. 6. Faka'annahum qut'u an nudaraihim minas sahabah. Al-khadramah ya itu asal katanya bermakna al-qata', terputus atau pemutusan. Dinamakan mereka mukhadramun ya karena seakan-akan mereka diputuskan dari kawan-kawan mereka dari kalangan sahabat. Yani mereka sama-sama hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya mereka sama hukumnya, namun tatkala mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan mereka diputus dari status sahabat ini. 6. Wa qad adda minhum muslimun nahwan min 20 nafsan. Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan ya ada sekitar 20 orang tabi'in yang masuk dalam kategori muhadram. Masuk dalam kategori apa? Al-mukhadram. Minhum Abu Amr Asy-Syaibani wa Suwaid ibnu Ghafalah wa Amr ibn Maimun wa Abu Utsman An-Nahdi ini Abu Utsman An-Nahdi tersebut tadi sebelumnya di tabaqat yang pertama. Wa Abu Utsman An-Nahdi wa Abu Hilal Al-Ataki wa Abdu Khair ibn Yazid Al-Khaywani wa Rabi' ibn Zurarah. Qala Ibnu Salah wa mimman lam yadhkurhu Muslim Abu Muslim Al-Khawlani Abdullah ibn Thawb. Ya, Abdullah ibn Thawb. Qultu wa Abdullah bin Ukaim wal Ahnaf ibn Qais. 6. Wal Ahnaf ibnu Qais.
Nah, ini tabaqat tabi'in yang beliau sebutkan di sini, dan di sini kutipan dari siapa? Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, tidak seutuhnya menyebutkan tentunya 15 tabaqat tabi'in. Di sini hanya beliau menyinggung tabaqat-tabaqat atas. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan yang masuk dalam kategori tabi'in ini tentunya selayaknya di tingkatan yang tertinggi dari kalangan tabi'in itu selayaknya adalah al-mukhadram. Ya, selayaknya adalah al-mukhadram. Kenapa? Mereka hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak punya riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini al-muhadram. Baik dia lahirnya di luar kota Madinah maupun di dalam kota Madinah, namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya muhadram. Seperti sebagai mengkategorikan seperti An-Najasyi, kemudian siapa kemarin Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, atau beberapa orang yang disebutkan di sini, ya, seperti siapa tadi, Abu Utsman An-Nahdi, Abu Amr Asy-Syaibani, Abdullah bin Ukaim. Ini Abdullah bin Ukaim seingat saya, wallahu alam, sebagian mengkategorikan Abdullah bin Ukaim ini sahabat. Ya, sebagian mengkategorikan Abdullah bin Ukaim ini sahabat. Wallahu alam. Ya, ala kulli hal, ini tingkatan yang pertama selayaknya seperti itu. Tingkatan tabi'in yang pertama selayaknya al-mukhadram. Nah, nanti tingkatan di bawahnya, tingkatan kedua, barulah mereka yang meriwayatkan dari al-asyarah. Kalaupun ada yang selamat dari situ. yakni yang betul-betul mendengar dari ke-10 orang tadi. Taib, ini tabaqat at-tabi'in. Adapun beberapa orang yang disebutkan tadi yang lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini selayaknya dari kacamata sahabat itu seharusnya, atau dari fi nafsil amr, ya, dari sudut pandang status asal seharusnya dia dikategorikan sahabat. Walaupun dari sisi riwayat dia dikategorikan tabi'in. Seperti misalnya tadi Yusuf bin Abdullah bin Salam. Ini putra dari Abdullah bin Salam, sahabat yang asalnya Yahudi itu, yang masuk Islam, Abdullah bin Yusuf. Nah, kemudian apa? Masuk Islam, ya. Kemudian Abdullah bin Salam, ya, sahabat Abdullah bin Salam itu yang asalnya Yahudi, Abdullah bin Salam. Kemudian beliau punya anak namanya Yusuf. Beliau menamakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya apa? Yusuf. Nah, ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi masih kecil. Nah, maka secara status selayaknya dia dikategorikan sahabat, walaupun secara riwayat kalau dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap mursal. Yani secara riwayat dia tabi'in. Kenapa? Tidak punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputus. Jelas, ya. Demikian pula siapa? Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Demikian pula tadi Abdullah bin Abi Talha. Ini selayaknya semua dikategorikan dalam kategori sahabat, sigorus sahabat, walaupun dari sisi riwayat terputus riwayat mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian secara umum, adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah Taqrib, beliau membagi tabi'in menjadi 3 tabaqat. Beliau membagi tabi'in menjadi 3 tabaqat. Ada kibar at-tabi'in, ada wasat at-tabi'in, ada awsatut tabi'in, ada sigar at-tabi'in. Nah, secara umum pembedaan Ibnu Hajar terhadap tabi'in dari sudut pandang aglabu riwayatih, kebanyakan riwayat tabi'in tersebut. Kalau kebanyakan riwayat tabi'in itu dari sahabat, maka dia masuk dalam kategori kibarut tabi'in. Kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Tentunya nama-nama yang disebutkan tadi dari yang meriwayatkan dari 10 orang, ini tentunya masuk di situ. Ya, apalagi semacam Qais bin Abi Hazim, Abu Bakar saja dia mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq, apalagi yang lain. Kan begitu. Nah, maka tingkatan yang tertinggi kibarut tabi'in, yakni yang aglabu riwayatihim, ya, itu anis sahabah. Dia punya riwayat dari tabi'in tapi sedikit. Sesama tabi'in tapi sedikit. Kemudian sigorut tabi'in, ya, sigorut tabi'in, ya, sebaliknya, aglabu riwayatihim anit tabi'in. Kebanyakan riwayat mereka dari sesama tabi'in. Dari sesama tabi'in. Ya. Dia punya riwayat dari sahabat tapi sedikit. Sedikit. Dia punya riwayat dari sahabat tapi sedikit. Misalnya Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Qatadah. 6. Ini sahabat-sahabat yang, atau tabi'in yang hanya meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang terakhir meninggal. Ya, ini sigorut tabi'in. Sigor at-tabi'in. 6. Yazid bin Abi Ubaid. 6. Ini sahabat-sahabat yang hanya meriwayatkan, tabi'in yang hanya meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang terakhir meninggal. Nah, ini kemungkinan besar dia adalah sigorut tabi'in. Nah, dan diantaranya itu ada
tabi'in yang wasat ya, dia pertengahan antara kibar dengan sigor. Taib. Kemudian beliau rahimahullah berpindah kepada pembahasan lain, sebagaimana sudah dibahas kemarin mengenai afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal, maka beliau juga membahas mengenai afdalut tabi'in. Kata beliau rahimahullah, wa qad ikhtalafu fi afdalit tabi'ina man hu. Fal masyhur annahu Sa'id bin Musayyab, qalahu Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu. Wa qala ahlul Basra al-Hasan, wa qala ahlul Kufa Alqama wal Aswad, wa qala ba'dhum Uwais al-Qarni. Wa qala ba'du ahli Makkah Atha' bin Abi Rabah, wa sayyidatun nisa'i minat tabi'in Hafsah bin Taib. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah tabi'in yang paling afdol. Nah, di sini disebutkan beberapa pendapat. Ya, dan zahirnya beberapa pendapat ini sifatnya subjektif. Ya, sifatnya subjektif, yakni karena yang ditanya adalah penduduk kota tertentu, ya jawabannya kadang tabi'in yang tinggal di kotanya. Taib. Kata beliau, yang masyhur tabi yang paling afdol adalah Sa'id ibn Musayyab. Nah, ini adalah pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya. Ya. Di antara yang berpendapat bahwa Sa'id ibn Musayyab adalah afdalut tabi'in selain Ahmad bin Hanbal adalah Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini juga Abu Hatim ar-Razi. Ya, juga Abu Hatim ar-Razi. 6. Kata beliau, wa qala ahli Basra al-Hasan. Ya, penduduk Basra mengatakan al-Hasan karena al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Beliau orang Basra. Al-Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Wa qala ahli Kufa Alqama wal Aswad. Ya, ini ahli Kufa tentunya mengandalkan murid-muridnya Ibnu Mas'ud, Alqama dan Al-Aswad. Ini murid-murid utamanya Ibnu Mas'ud. Wa qala ba'dhum Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni yakni dari Yaman. Ya. Wa qala ba'du ahli Makkah Atha' bin Abi Rabah. Nah, imamnya kota Makkah, Atha' bin Abi Rabah, a'lamun nas bil manasik. Ya, atau a'lamut tabi'in, afwan a'lamut tabi'in bil manasik Atha' bin Abi Rabah ini. Karena itulah Imam para sebagian a'immatul madzhab, kalau nggak salah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau beliau mengatakan bahwa kalau saya tidak mendapati, atau Ibnu Taimiyah atau Imam Ahmad itu, ya, kalau dalam masalah haji saya tidak mendapati apa yang kuat, maka saya akan bertaklid kepada Atha' bin Abi Rabah. Saya akan taklid kepada Atha' bin Abi Rabah. Taib. Ini beberapa pendapat ya di kalangan ulama mengenai afdalut tabi'in. Dan ada satu kaidah yang mufidah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada sebagian kitab-kitab beliau. Kaidahnya berbunyi fi mas'alati tafdil yahtaju ila tafsil atau bihadzal ma'na. Fi mas'alati tafdil yahtaju ila tafsil. Kapan ada pembahasan berkenaan dengan yang mana yang paling utama, maka selayaknya ditafsil. Tidak kita mengatakan ini yang paling utama secara mutlak, tapi selayaknya ditafsil. Taib. Ini tentunya pada sebagian besar, walaupun ada masail yang dikecualikan, seperti kemarin dalam masalah sahabat. Kita syah dan bahkan kita harus mengatakan secara mutlak bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalus sahabah bila tafsil, tidak ada rincian. Pokoknya beliau afdalus sahabah alal itlaq. Itu pengecualian dari kaidah. Pengecualian dari kaidah yang disebutkan di sini oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Adapun kebanyakan masail yang terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ayyuhuma afdal, maka biasanya jawabannya adalah yahtaju ila tafsil, butuh ditafsil. Yang mana yang paling afdal, sedekah sembunyi atau sedekah terang-terangan, butuh tafsil. Tidak dikatakan ini yang paling mutlak, ini yang paling baik secara mutlak, tapi butuh ditafsil. Yang mana yang paling afdal, membaca Quran lewat mushaf atau pakai hafalan, ini juga yahtaju ila tafsil. Yang mana yang paling afdal, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anhuma, yang mana yang paling utama, ini juga yahtaju ila tafsil. Nah, sama seperti di sini tabi'in, yang mana yang paling afdal, ini juga yahtaju ila tafsil. Ya, karena itulah sebagian ulama merinci mengatakan bahwa kalau kita memandang dari sisi ilmu, ya, dari sisi keilmuan, maka Sa'id ibn Musayyab itu adalah afdalut tabi'in. Kalau dari sisi sudut pandang ilmu. Tapi kalau dari sudut pandang kesolehan, ya, dari sudut pandang kesolehan, ibadah dan semacamnya, maka Uwais al-Qarni itu lebih utama. Itu adalah afdalut tabi'in. Berkat doa Nabi, atau karena disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia belum lahir? Ini kan mangkabah yang besar. Ya, hanya Uwais al-Qarni satu-satunya. Karena itulah dari sisi kesolehan,
Uwais Al-Qarni lebih diunggulkan dibandingkan semua tabi'in, termasuk Sa'id. Tapi dari sisi keilmuan, maka Sa'id ibn Musayyab lebih utama dibandingkan Uwais Al-Qarni. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala rahimahullahu taala, wa sayyidatun nisa'i minat tabi'in Hafsah bintu Sirin. Ini saudara dari Muhammad ibn Sirin. Wa Amratu bintu Abdurrahman, ini rawi dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa Ummu Darda As-Sughra radhiyallahu anhum ajmain. Ummu Darda As-Sughra adalah istri dari Abu Darda. Ya, jadi Ummu Darda Al-Kubra itu sudah meninggal lebih dahulu. Ummu Darda Al-Kubra ini sahabat. Meninggal, setelah beliau meninggal, Abu Darda menikah dengan Ummu Darda ini. Ya, dikatakan Ummu Darda As-Sughra, yang kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, beliau membawakan satu asar dalam masalah salat. Kata beliau, kanat Ummu Darda, yakni As-Sughra ini, kanat Ummu Darda tajlisu fi salati jilsatar rajul wa kanat faqihah. Ya, kata Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis secara muallak. Kata beliau, adapun Ummu Darda, beliau duduknya di dalam salat seperti cara duduknya laki-laki. Ya, apakah dijadikan hujjah? Kata Al-Bukhari, wa kanat faqihah. Ya, dan beliau adalah apa? Seorang perempuan yang faqih. Nah, ini Ummu Darda As-Sughra. Wa min sadatit tabi'in al-fuqaha us-sab'atu bil Hijaz. Nah, di antara pimpinan tabi'in adalah al-fuqaha us-sab'a di Hijaz, yakni fuqaha al-Madinah. 7 orang fuqaha Madinah. Wa hum Sa'id ibn al-Musayyab wal Qasim ibn Muhammad wa Kharija ibn Zaid wa Arwatu ibn Zubair wa Sulaiman ibn Yasar wa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. 6. Wasabi'u Salim ibnu Abdullah bin Umar. Wa qila Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibn Auf. Wa qila Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Wa qad adkhala ba'dhum fi at-tabi'in man laysa minhum. Ataib. Sampai sini dulu ya, sampai Ibn Hisham. Nah, ini dikenal dengan istilah al-fuqaha us-sabah. Siapakah 7 orang fuqaha Madinah? Ya. Yang disebutkan pertama di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Sa'id ibn Musayyab, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Kharija ibn Zaid ibnu, ini kalau salah, Kharija ibn Zaid ibnu Harithah. Ya, ibnu Harithah. 6. Kemudian Urwah bin Zubair ibn al-Awwam, kemudian Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud adalah saudaranya Abdullah bin Mas'ud, juga seorang sahabat, ya, Utbah bin Mas'ud ini radhiyallahu taala an. Cucu beliau ini Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Taib. Beliau banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Taib. Yang ketujuh, ada yang mengatakan yang ketujuh adalah Salim ibn Abdullah bin Umar. Ada yang mengatakan yang ketujuh adalah Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, putranya Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan yang ketujuh adalah Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Ya, ini perbedaan di kalangan para ulama. 6. Ini 7 orang fuqaha sabah ini dikumpulkan dalam 2 bait syair oleh sebagian ulama. Ada beberapa perbedaan bait syair tentunya, tergantung siapa orang-orang tersebut, dan demikian pula pada lafadznya. 6. Di antara lafadz bait syair yang disebutkan, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharijah faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Abu Bakr Sulaimanu. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharijah faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun. Taib. Taib. Nah, situ yang jelas disebutkan di situ siapa? Abu Bakar ada, kemudian Sulaiman ada, kemudian Kharijah juga ada. 6. Faqulhum Ubaidullah. Ubaidullah yakni Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Urwa yakni Urwa bin Zubair. Al-Qasim yakni Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun. 6.
Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Kalau nggak salah seperti itu. Sa'id yakni Sa'id ibn al-Musayyab. Kemudian Sa'idun Abu Bakrin. Abu Bakar yakni Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Ya, Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu yakni Sulaiman bin siapa? Bin Yasar dan Kharijah yakni Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid. Nah, ini apa namanya? Versi sebagian ulama yang menghitung 7 orang tabi'in ini. Idza qila man fil ilmi sabatu Abu Hurin riwayatuhum anil ilmi laysat Kharijah faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan ada ini disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ada yang mengeluarkan yang lain dan memasukkan yang lain. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, masalah berikutnya, wa qad adkhala ba'dhum fit tabi'in man laysa minhum kama akhraja akharuna minhum man huwa ma'dudun fihim. Ya, kemudian ada sebagian ulama yang memasukkan tabi'ut tabi'in ke dalam jajaran tabi'in, ke dalam jajaran tabi'in, yakni man laysa minhum, ya, bukan tabi'in tapi dimasukkan dalam kategori tabi'in. Sebaliknya juga sama. Sebaliknya juga ada yang dia adalah seorang tabi'in tapi dikeluarkan, padahal dia jelas-jelas tabi'in, namun dia dikategorikan ke atba'ut tabi'in. Nah, mukadzalika dzakaru fi sahabati man laysa sahabiyan kama addu jama'atan minas sahabati fi man dhannuhu tabi'iyan. Sebagaimana sebaliknya, mereka dalam masalah sahabat, mereka juga melakukan kekeliruan yang sama, di mana mereka mengkategorikan orang-orang tertentu ke dalam sahabat, padahal sebenarnya bukan sahabat. Sebagaimana mereka mengeluarkan dari jajaran sahabat orang-orang yang seharusnya dia sahabat. Wa dzalika bihasabi mablaghihim minal ilm. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, husnuzon kepada para ulama yang melakukan kekeliruan, kata beliau ini semua dibangun di atas ilmu yang mereka ketahui. Wallahul muwaffiqu lis-shawab. Taib, walillahil hamd. Ini selesai an-naw al-arba'un atau naw al-arba'un. Wallahu taala alam bis-shawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.